Kami tadi memutuskan untuk gimana kalau mulai lagi mencoba minta bantuan dari teman-teman astral kami. Gue memang pernah punya temen, memang ini Arka dulu yang ngebantu tugas lah. Dia bawaan Hades. Gue gak bisa sebut namanya, tapi kita sebut saja L. Bukan Lucifer, bukan Lord of All, bukan. L aja. Terus tiba-tiba ya, gue dan si L melihat kok ada sosok seperti dewa. Dan dewanya diasosiasikan dengan seperti yang Chinese terminologi, dewa-dewa Cina gitu loh. Gue gak bilang itu Dewi Kuan Im ya teman-teman, tapi kayak bentuknya kayak gitu. Kenapa makhluk dunia bawah ada di sini? Marah dia. Jadi belum juga komunikasi apapun, dewanya marah ke L. Sedangkan gue gak bela L kan, dewa jadi marah ke gue. Usut punya usut, ternyata dewa ini tuh dulunya manusia. Ya that's why mungkin memang sangat benci dengan yang entitas bawah lah. Dan surprisingly dia sempat ngasih gue senjata bentuk tombak tapi emas. Tapi yang lebih aneh lagi, tombak emas itu sebenarnya berkoneksi dengan sebuah binatang di alam dewa. Apaan tuh? Ular emas. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral Menguak Misterius dengan cara khusus. Masih bersama kita bertiga, ada Bro Willy, ada Jocelyn, Kenapa harus kayak gini gayanya, Koil? Daripada begini. dan juga gue Bau. Dan hari ini kita akan live VIP terakhir. Woohoo! Jadi ini adalah konten perjalanan ATI lokal kita. Yes. Yang terakhir di Noise, tapi kita nggak tahu kayak gimana. Jadi, tungguin aja kejutan kolaborasi antara DA Detektif Astral dengan Noise ke depannya nanti. Pokoknya ada sesuatu yang wow lagi. Kabo, aku lagi bahagia. Kenapa? Aku pakai rok, bawahnya adem. Oh, bawahnya adem. Iya. Karena pakai rok ya. Iya, Random sekali. Random sekali Jocelyn. Mau kita ceritain random Jesslyn pas di Bandung gak? Oh, jangan panjang. Oke, jadi hari ini perjalanan kita ATI ke Gunung Lawu. Dan ini Lawu ini memang banyak banget menyimpan cerita, terutama cerita dari para pendaki-pendaki, ya kan, selalu trending topik pastinya di YouTube juga, view-nya banyak. Tapi di sini kita tidak ingin menceritakan tentang perjalanan pendakiannya gitu kan. Tapi kita akan melihat dari sudut pandang supranatural apa saja nih yang unik-unik, ya kan. Oke, jadi banyak banget di Gunung Lawu perjalanan kita. Pokoknya ini adalah perjalanan terakhir kita bersama Live VIP Noise, ya kan. Semoga kalian para Noise yang ada di rumah yang lagi dengerin kita sekarang, ya kan, secara langsung bisa ikut merasakan sensasinya ATI. Mungkin ada hawa-hawanya bisa ketularan yang di sana kan. Maksudnya bisa merasakan live. Terutama mungkin buat teman-teman yang sensitif, makin berasa banget keseruannya. Dan kalian bisa tanya-tanya juga nih kan tentang perjalanan kita nanti. So langsung aja, tanpa berlama-lama, kita akan pergi ke Gunung Lawu bersama Detektif Astral. Sebelum kita mulai, as always, a bumper dulu. Let's go. Gunung Lawu, gunung setinggi 3.265 meter di atas permukaan laut ini pernah viral karena tragedi meninggalnya seorang pendaki di tahun 2020. Gunung yang secara administratif berada di 3 kabupaten dan 2 provinsi ini syarat akan cerita mistis dan horor dari para pendaki. Banyak mitos dan cerita yang beredar dari warga setempat maupun para pendaki. Mulai dari 3 sosok penunggu astral yang berwujud hewan, mitos Prabu Brawijaya V, hingga mitos Istana Emas, pusat pesugihan. Di Gunung Lawu juga ada pasar setan, pusat kegiatan jual beli oleh makhluk astral. Mitosnya, jika pendaki yang tidak melemparkan uang, maka pendaki akan mendapatkan kesialan. Selain itu terdapat pertapaan Pringgodani yang disebut-sebut petilasan Prabu Brawijaya V. Rumor ini mengatakan Hokage kedua sering berkunjung ke sini untuk bersiarah dan juga ritual.
Apakah benar semua mitos dan cerita yang beredar seputar Gunung Lawu? Siapa sosok astral yang memonopoli politik pesugihan dan penumbalan di Gunung Lawu? Kita akan cari itu semuanya dari sudut pandang supranatural. Tentunya masih bersama Detektif Astral. Au! Oke guys, kita kembali ke studio dan itulah beberapa mitos dan juga kejadian yang viral tentang Gunung Lawu sendiri. Dan Gunung Lawu ini kan memang terletak di 3 kabupaten atau kota ya, yaitu Ngawi, Magetan dan juga Karanganyar, dan di 2 provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi dan gunung ini nih berjenis stratovolkanik. Jadi bisa dibilang nih masih aktif juga nih, gunung berapi lah bahasanya. Dan apalagi nih meletus nih terakhir pada tanggal 28 November 1885 gitu kan. Tapi ada sayangnya nih, meletusnya tuh bukan balon hijau. Karena kalau meletus balon hijau gitu guys. Hatiku sangat kacau. Nah kalau hati yang kacau itu tuh biasanya suka disusupi kubu kiri gitu. Jadi lagu itu ada hikmahnya guys ya. Dan pokoknya kental banget lah dengan suasana dan cerita-cerita mistisnya nih. Nah kita sebelumnya sudah mendeduksi astral sebelumnya nih tentang Gunung Lawu ini. Ada beberapa titik-titik lokasi yang seperti di video sebelumnya kan, di video promosi, bahwa menemukan beberapa hal lah. Nah mungkin nanti dari tim Detektif Astral akan menjelaskan dari deduksi awalnya dulu ya. Kalian menemukan presensi apa? Dan ketika kalian deduksi lebih deep, apa yang kalian temukan tentang Gunung Lawu ini? Mungkin siapa dulu nih yang mau memulai? Bro Willy atau Jesselyn? Sweet. 3 kali ya. Kontennya habis buat konten sweet ini. 1, 2, 3. Jepang. Ya. Okay. 1, aku menang 1. Udah. Ya udah. Cepetan, Bro Will. Loh, orang luka. Orang Jesslyn yang kalah. Iya, Jesslyn yang kalah. Silakan Jess. Oke. Apa yang kamu temukan nih? Oke, Presensi tadi pertama kan- dari Gunung Lawu. Iya, kita sempat deduksi ya tadi ya sebelum konten ya. Jadi memang aku lebih merasa di bagian bawah yang lebih cenderung negatif. Entah kenapa ini bentuknya tuh kayak ibaratnya piramida tapi ada level-levelnya gitu Kak Bo. Jadi misalnya level pertama yang aku lihat tuh memang lebih ke arah hitam. Lalu level kedua ya agak-agak marun-marun gitulah. Terus level ketiga misalnya. Ini dari bawah ke atas ya. Level ketiga warnanya merah. Terus abis itu level keempat pink. Abis itu makin lama pink muda. Abis itu putih. Itu mengartikan gitu. apa tuh? Energinya. Aku merasa semakin ke atas itu energinya semakin light. Semakin gak sesek. Semakin juga lebih sepi. Entah kenapa astralnya gitu yang aku berasa. Astral negatif apa astral apa nih? Astral negatif. Oh makin Jadi sepi astral ya negatif. lebih bersih lah gitu. Maksudnya semakin ke atas. Oke. Gitu. Sama seperti ya ini ya yang ada di off the record aja ya. Itu kan Jesselyn ngomong itu waktu awal-awal banget juga, walaupun nggak menyimbolkan dari segi tadi ya warna ya. Betul. Lebih ke arah kok malah yang di atas ini nih kok Iya. lebih ke positif. Jarang banget nih. Jarang. Biasa kalau kita ke gunung-gunung yang atas malah yang strong-strongnya ya nggak sih? Betul. Dan tadi kan sempat tim kreatif tuh memberi video kan mengenai yang di atas. Kok aku merasanya damai. Iya. Dari ini shotnya mungkin tim editor bisa taruh di sini. Dan terus Videonya, juga cuplikannya. sebelum kita ATI hari ini tadi briefing di awal jam sore lah ya, jam 4-an gitu kan. Nah di situ malah akhirnya mengkuatkan statement kamu. Nah itu nanti biar Bro Will yang Iya, cerita. betul. Jadi kayak ini tuh pantas aja. Yes. Jesselyn ngomong ini kan udah berminggu-minggu lalu ya. Betul. Karena kan kita kan mau ke Gunung Lawu ada apa dulu nih. Betul. Itulah hasil statement pertama kamu ataupun kayak first impression lah. Terus apa lagi nih first impression yang kamu dapetin nih Jess? Ini first impression dulu First ya. impression berarti dong. Yang katanya kamu menemukan ada goa juga tuh kalau nggak salah. Yes. Gua namanya apa? Bukan. Lorong ya? Lorong, betul. Gua Telorong ya? Goa Telorong. Nah, di Gua Telorong itu kalau nggak salah kenapa horor? Ada MU ya, ada fans MU di sana. Tapi nggak apa-apa sih, yang sedih fans Arsenal sekarang. Oke, lanjut. Lu tau nggak kenapa warnanya merah itu nggak ada yang warna hijau? Karena banteng? Karena udah meletus. Oh, iya. Oke, jadi hijaunya udah meletus Balon ganti hijau. merah ya. Ini. Oke. Tapi nggak 16% kan? Gue nggak ikutan. 12% apa? Enggak, itu baterai handphone 16%. Nanti behind ini ya. Iya, siap. Off cam ya. Oke. Dijelasin. Iya. Nah, abis dari situ kamu merasakan di Gua Telorong itu tuh ada apa, Jess? Oke, Gua Telorong tuh aku merasa ada semacam energi yang menarik. Jadi ketika datang ke sana orang tuh entah kenapa Menarik as in menarik nih atau pulling menarik. menariknya tuh kayak Interest. lebih ke tarik.
ketarik. Oh, bukan interesting, Bo. Bukan interesting. Tapi pulling. Pulling ya. Iya. Oke. Menariknya tuh lebih ketarik. Jadi untuk orang-orang terutama yang memang niatnya ke sana untuk ritual, untuk entah penyembahan apa-apa, itu lebih dapat aja Kabo. Energinya tuh menariknya untuk dalam konteks seperti itu. Dan sorry to say, aku merasanya lebih ke arah negatif. Oke, Setuju. lebih ke arah negatif. Yes, Karena di situ untuk buat memang lorong. tempatnya untuk pesugihan juga ya di sana ya. Banyak pesugihan. Akhirnya malah sekarang udah nggak diizinin lagi masuk gue ya, sembarangan orang ya, karena dijadikan bahan untuk penelitian. Oh, yang Telorong pun sekarang udah ditutup. Telorong apa yang satunya lagi kok? Yang Bukan yang si Golo-Golo. Oh, nggak boleh masuk. Oke. Oke, Jess. Selain di Telorong lagi, kamu merasakan impresinya di mana nih? Kan karena banyak tempat juga ya. Atau kamu udah sempat ke mana juga nih? Aku sempat ngelihat ke gua, bentar. Guanya kemarin apa ya tuh ya? Telorong apa si Golo-Golo? Bukan, gua yang lain. Ya, tapi energinya tuh anehnya nggak kayak Telorong Kabo. Beda gitu. Iya, itu lebih ke, malah aku merasanya tuh yang gua resi ya. Itu lebih ke arah banyak orang-orang yang ada di sana untuk mungkin wisata gitu. Oke. Terus kalau soal ke pertapaan Pringgodani itu gimana nih kamu ngerasanya? Ini ngerasanya negatif. Jadi di antara foto-foto atau tempat-tempat yang tim kreatif udah berikan, pertapaan Pringgondani dan Goa Telorong yang mengusik batin rasanya. Mengusik ya. Oke, itu mengusik batin ya. Negativity apa Negatif, positivity? lebih ke negatif ya. Oke, dan sebenarnya di sana banyak ya guys ya. Ada candi-candi di sekitar Gunung Lawu, ada Candi Ceto, Candi Suku, Candi Ketek gitu kan. Hah? Terus ada bener namanya Candi Ketek. Ketek. Oh astaga ya. Oh ini ngomong Jawa ya. Iya, Candi Ketek. Ketek itu artinya kerak bukan? Terus Oh alah, berarti kalau orang Jawa Tengah maki ketembulmu yo itu artinya kerak apa? Tahu lah. terus ada juga Sendang Drajati dan Gunung Lawunya sendiri. Tapi ya ini selain kita ke gunungnya juga nanti, kita akan coba cek ke mana? Pasar Setannya ya. Dan juga ke puncaknya. Oke. Nanti akan ada Bro Willy yang akan menceritakan. Kayaknya sih 2 tempat itu sih. Sama satu gue pengen minta scanning sih. Boleh. Yaitu adalah Warung Boyem. Karena Warung Boyem ini nih ceritanya sangat melegenda. Dan sekarang tuh masih ada juga kan Boyemnya. Yang dimana ini adalah warung tertinggi di puncak Indonesia. Ya kan ya. Yang dimana 3.150 mdpl. Widih. Bener-bener cuma kurang Berapa 100. ketinggiannya berapa? 3.150. Kalah MDPL. liburan kita di Lembang kemarin. Jauh banget. Ini mah dingin banget di sini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi gimana nih Bro Will ini? Lo bisa menceritakan first impression dulu, terus baru pas ke deduksi tadi sore. Which area dulu? Apapun itu yang lo Boyem. temukan. Ada memori. Oh, persepsi Boyem. Kenapa? Ya, lu kasih lihat ini tanggal berapa sekarang? 28 8 Mei ya. Mei. Jadi tadi 2 jam lalu lu kasih gua gambar-gambar itu, Boyem itu gua dapat impresi memorinya walaupun gua belum lihat foto si sang Boyem. Cuma Boyem sudah pernah bahkan mungkin sudah biasa melihat para makhluk astral itu mata kasar. Itu memori yang kencang banget. Boyem. Ya Ini iyalah ada foto barunya naik puncak turunnya. Nanti tenang, lebih deepnya. Ini kan first impression dulu. Dan dia nggak diganggu lucunya. Dia kayak udah dibiarin aja. Udah pemberani banget sih. Bukan kayak astralnya ya ngerasa kayak oh this person is no threat, bukan sebuah gangguan ancaman jadi dibiarin. Udah dari tahun 80-an ya di sana berapa? ya. 1980. Belum lahir tuh gua. Mustahil. Emang belum lahir 80 gua. Iya sih 84 ya. Tahu deh yang udah 40 tahun. Nah, terus apalagi Bro Will first impression yang lu lihat nih? Sesuai yang gue bilang di shorts kan, Istana Pringgodani itu kayaknya sih kalau diutik-utik bakal konflik sih. Pasti perang punya sih itu sih. Widih, sangat senang sekali di klien. Gue nggak tahu mau kesana atau nggak lihat situasi ya. Tapi itu defensifnya kuat. Kalau gue ngutang-ngutik mereka nggak suka. Tidak segan-segan mereka pakai astral force istilahnya. Itu Pringgodani. Terus tim kreatif juga bilang mitos mengenai apa? Emas gitu ya. Istana emas. Gue ngerasa nih kayaknya bukan dibawa ke istana emas tapi ya dimanipulasi dengan dimanipulasi bentuk nyawa istana yang diantar.
bukan lu dapat emas, lu mengantarkan nyawa. Hmm. Layaknya pesugihan-pesugihan lain. Gue curiga pesugihan-pesugihan lain nih banyak yang kayaknya nganter nyawa deh. Nganter nyawa tuh belum tentu meninggal ya. Bisa jadi kayak lu transaksi juga, ya ujung-ujungnya lu setelah meninggal jadi punya mainan jinnya dan yang lain-lain. Bisa. Itu kalau Pringgodani. Terus apa lagi? Lu mendapatkan apa nih? Lu kalau nggak salah kemarin cerita soal vision Hokage kedua. Itu kan di Pringgodani ini kan? Ada vision. Ya kayaknya sih Hokage kedua ya. Hokage kedua kesana. Hokage kedua nggak ngerti praktik supernatural, nggak bisa. Dia ke orang pinter di Pringgodani, terus bilang kayak tolong dong gini negaraku di gini bla 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 gitu kan. Tapi dia bawa pengawal bangsa 4 atau 2 gitu, ngeliatin si orang pinternya. Ya intimidating juga sih. Jadi kesimpulannya Hokage 2 bukan praktisi, tapi dia selalu ke orang pinter. Memorinya ada. Oh, pasti dia selalu sematkan tolak angin kan? Karena orang pintar minum tolak angin. Betul. Kenapa Jess? Kok aku setuju ya? Apa? Yang Orang mengenai pintar minum Hokage tolak angin? kedua. Oh bukan. Kalau Iya. yang itu iya. Lu jadi dukunnya serba salah loh. Anjir, ini Hokage gitu kan. Terus di belakang gua pengawal, syukur-syukur pengawalnya nggak bawa pistol kan. Gaya ngomongnya lembut gitu Lembut, kan ya. tapi Ini intimidating. negaraku, tolong dibereskan ya gitu. Kayak gitu. Tapi dia lu ngeliat kayak ada something mungkin minta or apa gitu bro? Sensitifnya kabur. Dalam artian Ada. Kayaknya begini, kayaknya ini sebuah memori samar tapi kecium. Si Hokage 2 itu bilang ada permintaan bahwa tolong negaraku dibikin bahasa-bahasa yang agak-agak bahasa pejabat yang kosong tapi nggak diisinya. Dibikin sangat-sangat bahaya sekali itu bahasa. Waduh. Tolong disensor ya. Enggak bahasa. Sebenarnya ya dia bilang kayak gini loh, kayak tolong dibikin makmur, dibikin tentram gitu. Itu kan bahasa standar yang sorry bukan gak ada isinya. Gue waktu di perkantoran belenek aja main dengan bahasa-bahasa gitu. Kayak semua orang pakai bahasa itu, pelaksana bahasa politis, tapi kan pelaksanaan kan oke, anyway. Nah, tapi di balik itu, tapi tolong ya jaga supaya saya tetap berkuasa. Gitu. Ada. Dan kayaknya ada unsur kekayaan juga deh. Jadi kayak tolong bikin saya tetap berkuasa dan tetap satu paket sih, berkuasa dan kaya itu satu Dunia paket. lah. Iya dunia, iya. Berasa. Tapi ikrar dalam artian ada perjanjian. Belum kelihatan. Stempel nggak? Belum kelihatan, belum. Nanti Bentar ya. mungkin pas di perjalanan Iya, siapa kita tahu. kali nanti ya. Oh enggak, malah si Hokage kayaknya ngasih sesuatu, nggak tahu bentuknya peti atau apa nih. Dikasih bayaran gede banget. Oh, si dukun di situ. Tapi si dukun yang ngapain gue belum lihat. Oke, nanti mungkin pas ATI ada memori-memori kali ya. Mungkin. Oke. Nah, terus tadi kan first impression ya dari beberapa goa. Tadi mungkin Jesselyn juga udah ceritain, jadi nggak perlu lagi kali ya. Ceritain dong deduksi tadi nih yang kita tadi sore lakukan nih. Apa nih Bro Will? Oke. Nah, ini pasti storytellingnya panjang nih. Silakan. Oke. Siapkan popcorn kalian. Para noise yang terhormat, gue sambil ngadep kamera juga ngadep bow. Ini jadi gini, sekitar 2 jam lalu kami memutuskan, kan capek kalau pakai energi kita sendiri aja sih ya. Kami tadi memutuskan untuk gimana kalau mulai lagi mencoba membudidayakan lagi apa ya? Memanfaatkan. Itu juga bahasa yang jelek. Meminta bantuan dari teman-teman astral kami, teman-teman. Jadi mulai dari Legion lah, Grim Reaper lah, Arca lah, Jin lah. Pilihan kami jatuh pada Legion karena udah lama dia nggak dilibatkan kan. Dan dia juga senang, tapi sayangnya pukul 7 memang ada tugas gitu Legion. Yes. Jadi nggak bisa jam 7 sampai jam 8 lagi kan. Dan Legion cari pengganti. Viserot lagi kayaknya moodnya main sama Arca, jadi kayaknya nggak mau gitu. Yes, teman-teman, ternyata Arca pun juga punya mood. GR agak terlalu kaku. Kalau Jin, nah nanti kenapa gue kasih tahu bukan Jin. Nah tiba-tiba dong saudara gue yang satu yang sangat gue hormati dan sayangi yang bernama Hades itu dari dunia bawah teman-teman bilang kayak, "Woi, mau coba ini nggak?" gitu. Kayaknya sebelum itu ya Jess, kan kita nanya dulu kan pada Tuhan dan pada Keris sejauh apa sih kami boleh bermain-main tanda kutip dengan forces yang kita nggak tahu kan, Bo. Keris hanya bilang, kamu tahu batasanmu, Willy. Selama hati dan tujuannya tuh apa.
balik lagi ke Hades. Hades tuh ini nggak ada pictures ya untuk noise ya, tapi kalau di kamera Hades kayak nunjuk nih ke sebelah itu gudang stok apa ya, bau gudang stok entitas-entitas kagak jelas, gua nggak ngerti apa gitu kan. Coba pakai ini buat ini, tujuannya apa? Tujuannya kan kita pengen ngambil salah satu untuk mata-matain Gunung Lawu, Bo. Jadi berarti kayak nyari keterangan di Gunung Lawu sebelum kita jam 7 ini. Dari informan lah. Ya informan gitu, atau spy, atau scout, atau espionage gitu kan. Pas Hades ngambil satu, gue coba, ya Tuhan doa gini biar kepalanya pecah, aduh nggak kompatibel. Hades bilang, kayaknya sepertinya emang belum bisa dik ini. Itu dia juga nggak yakin, Hades nggak yakin project pilot. Gue kasihan sih itu kayak entitas terbuang yang kayak lu daripada masuk dunia gelap nggak ngapa-ngapain udah dipakai. Gue nggak ngerti itu entitas apaan. Entitas terbuang oleh Tuhan gitu. Ya nggak boleh terbuang oleh Tuhan. Nggak tau lah, ntar deh. Intinya negatif lah ya. Negatif tapi dicengkram di Di dunia bawah gitu ya. Nah jadi Legion nggak bisa. Tiba-tiba gue memang pernah punya temen. Kita nggak usah sebutin namanya lah ya. Memang ini Arka dulu yang ngebantu tugas lah. Dia bawaan Hades. Gue gak bisa sebut namanya, tapi kita sebut saja L. Bukan Lucifer, bukan Lord of All, bukan L aja. Bentuknya kayak ini kalau gue ngomong Godzilla dia marah lagi nih. Bentuknya kayak lizard, ya. Bentuknya kayak cicak ya. Lizard tuh apa sih? Toke. Tapi gecko. Terus. Gitu. Warnanya hijau tua, bertanduk. Ya, technically di Arka dia emang kerjanya sebagian besar di dunia bawah. Jadi dia emang bawahan Hades dan kerja di dunia bawah. Ingat gue katakan sekali lagi di dunia bawah dan dia jarang ke planet bumi, jarang. Tapi dia pernah bantu kita sekali doang. Itu pun disuruh oleh Hades. Nah, boleh nggak nih? Akhirnya dia bersedia, doa dulu, nggak ada kepala pecah, nggak ada apa. Dia terbang ke Gunung Lawu. Lucunya dia kayak dari dunia bawah tuh distopia, dia kayak ke bawah tanah. Jadi ke bawah tuh apa ya? Meresap ke dalam tanah ya, kayak masuk ke dalam tanah. Terus tiba-tiba dia udah kayak teleport di atas Gunung Lawu. Anjir. Nah, aku perlu lihat catatan. Boleh. Oke. Nah, para nurse yang terhormat, ketika si siapa L itu terbang di atas Gunung Lawu, dia langsung komunikasi sama gue, bau bangke. Ya betul. Gue bingung bau apaan, bangke orang, nggak mungkin kan? Sepertinya pernah terjadi perperangan astral di sini. Pernah terjadi perperangan astral dan si L itu bilang bau bangke. Terus tiba-tiba ya, gue dan si L melihat kok ada sosok seperti dewa. Dan dewanya diasosiasikan dengan seperti yang Chinese terminologi, dewa-dewa Cina gitu loh. Yang kayak Dewi Kuan Im gitu. Gue gak ada maksud, gue gak bilang itu Dewi Kuan Im ya teman-teman, tapi kayak bentuknya kayak gitu. Tapi lebih ke arah cowok sih Kawil. Ya. Nah Vision itu nongol sekilas, gue cuekin nama si L. Gue pikir mungkin cuma Vision. Lalu tiba-tiba si L juga bilang ada beberapa info nih para noise. Orang-orang di sini percaya bahwa airnya mempunyai khasiat gaib. Dan ternyata kata tim kreatif, oh iya betul. Kenapa? Sendang derajat, ya. Jadi si L itu terbang floating di atas gitu dengan ketinggian berapa ya Jesse? Kira-kira 50 meter gitu lah ya, 50 sampai 100, mungkin 50. Dia ngelihat kayak drone pesawat gitu loh. Orang-orang di sini akhirnya percaya punya khasiat gaib. Terus batu-batunya batu-batunya ngandung sisa energi berasap kayak sisa perperangan astral. Jadi sekali lagi si L itu bilang, kayaknya dulu memang terjadi perperangan dan lucunya yang melibatkan dewa dan astral negatif. Nah gue bingung dong, kok dewa gitu kan? Lagi enak-enaknya ngobrol gini. Tahu-tahu gue ngeliat ada ini lasso tuh apa sih, tali kayak tali cambuk atau apa? Ya pokoknya tali itu. Oh lasso ya. Iya. Vokalis dewa tuh juga. Ngelingkarin lehernya si siapa? L. Gue kaget dong. Lah siapa yang nyerang si L? Ternyata lasso itu dari, silakan Jess. Kamu ngelihatnya gimana? Gue ngerasa vibrasi dari dewa. Kamu ngelihatnya gimana? Vibrasi deskripsi dewanya, silakan. Jadi lebih ke arah pria yang paruh baya ya, mungkin bisa dibilang kayak om-om gitu. Hah? Om-om jadi masih agak muda dong. Enggak bukan juga. Kayak kakek banget ya? Enggak. Oh. Enggak terlalu kakek-kakek banget, kayak mungkin umur 40-an lah. 40-50-an ya, lah ya. 40-an gitu.
Terus ada jenggotnya cukup panjang, ada ubanan-ubanannya gitulah. Tapi bukan yang terlalu tua banget. Nggak botak tapi kan? Enggak sih. Aku ngerasa memang ada rambut dikit lah. Oke. Rambut. Warnanya putih keemasan gitu loh. Iya, maksudnya dia pakai bajunya memang warnanya putih keemasan. Auranya juga bercahaya gitu. Jujur memang bener-bener film-film mirip film-film Tiongkok yang kayak dewa-dewa Chinese kayak Sun Gokong ada dewanya putih mirip banget. Bajunya tuh kayak pakai baju hanfu gitu. Nah, ketika udah dilasso gitu, gue kaget dong. Ya gue ngebela El dong. Maksudnya kayak kan El nggak ada niat jahat. Gue doa, akhirnya gue pakai tenaga gue. Nah ini mungkin paranoid bilang udah halu ya terserah lah ya. Gue cerita aja. Gue doa terus gue pakai tenaga gue putus lasonya. Putus lasonya. Terus si dewanya bilang apa? Dewanya bilang pokoknya nggak boleh ada makhluk bawah, dunia bawah. Dunia bawah. Kenapa makhluk dunia bawah ada di sini? Marah dia. Jadi belum juga komunikasi apapun, dewanya marah ke L. Sedangkan gue ngebela L kan, dewa jadi marah ke gue. Padahal sama-sama kubu kanan ya. Kan kita belum tahu. Tapi si L ini si dewa ini. Kita belum tahu dia di dewa ini prinsipnya keras. Dia kayak kaku banget. Kaku kayak kenapa makhluk dunia bawah ke sini? Nah, ini komunikasinya. Terus gue bilang dia temanku gini, dia nggak mau ngerti dewanya. Dewanya tetap kayak tidak boleh ada begini-gini kan. Nah, terus mau dicambuk lagi atau ditendang kan? Gue bela. Pas gue bela gini, gue udah curiga ini dewa palsu atau apa sih kan? Takutnya dewa palsu. Takutnya dewa palsu. Pas didoain nggak kenapa-napa. Aku cerita nih, pas didoain gue pakai tangan kiri, ya Tuhan tunjukkan kebenaran. Anjir beradu tenaga gue. Kayak lu kalau nonton, nggak tahu lu nonton Dragon Ball nggak? Nonton lah. Kayak Kamehameha lawan Kamehameha. Jadi kayak gue Gokunya di bawah, dewanya tuh di atas, Kamehameha lawan Kamehameha yang kayak ngadu gitu loh. Wah ini sih kubu kanan. Gue nggak bisa nyerang si dewa, dan dewa juga nggak bisa ngantem gue. Terus udah selesai. Gimana ya? Tadi seru sih. Intinya bahwa dia kaku banget. Dan Keris mengingatkan gue kayak Willy jangan pakai ego ngomongnya. Ya gue marah lah, teman gue diserang. Gila lu nggak ada angin nggak ada hujan, teman gue di lasso gitu sampai kecekek kok. Akhirnya gue menundukkan diri dan ibaratnya dewa yang terhormat gue bilang maaf. Yuk kita mulai dari awal lagi conversation-nya gini. Intinya dia tetap kaku. Makhluk dunia bawah nggak boleh kesini. Terus gue bilang tapi kan dia teman kami, nggak mau tahu dia, nggak boleh mencemari ini katanya. Bingung dong. Terus gue bilang kami pernah berinteraksi dengan Dewi Kuan Im. Si dewa itu bilang tidak, kamu tidak kenal Dewi Kuan Im segitunya. Bener sih, bener. Jadi waduh, gue sama Jesslyn gimana nih akalnya nih supaya melunakkan hati si dewa ini kan. Dan si L ini masih di sebelah gue, dia masih kayak jaga-jaga terus kan. Terus akhirnya silakan gitu Jess. Ya. Terus akhirnya aku keinget, oh mamaku kan sebenarnya kan memang berdoa itu kepada dewa Taesang Laochun kan. Ya itu dewa sebenarnya mungkin kalau orang yang alirannya tahu itu mungkin familiar gitu dengan Taesang Laochun. Terus aku bilang, dewa gitu, mamaku kan berdoa terhadap dewa Taesang Laochun dan ART aku juga pernah dielus rambutnya gitu. Ini memorinya gitu. Maksudnya aku tidak berbohong. Ini aku kasih ke dewa ya gitu. Terus dia memperoleh energi dari memori kamu? Iya, dari memori aku. Ya dan dia mengangguk gitu. Oh ya, baru redaan lah. Baru redaan. Nggak pakai babi bu langsung. Baiklah gitu. Iya. Tapi sebelum itu sebenarnya kita juga selain Dewi Kuan Yin, terus semuanya minta dicek. Ini loh kita pernah lu sebelum itu kan berbagai macam tuh kita coba. Ada Tiankong, gara-gara itu kan. Iya, Tiankong Dewa Langit atau apa gue nggak inget gitu. Tiankong tetap nggak bergeming juga. Nggak bergeming. Begitu bilang Taesang Laochun baru baiklah kata dia. Tapi nggak enak juga. Kalian cuma punya waktu sejam, dibatasin gitu. Ya. Oke. Kita minta izinnya boleh deh kalau malam gitu kan, karena kan kita malam kan. Tapi walaupun dia udah berbaik hati, dia tetap nggak ngizinin si L yang makhluk dari dunia bawah itu untuk ikut campur ya. Kaku banget. Dia tetap itunya nggak mau itu. Akhirnya si Kenapa L tuh kayak gitu tuh? Nah ini karena lu presensinya pengen manusia aja gitu dia atau apa gitu kan? Satu itu, dua emang mungkin prinsipnya kaku mungkin ya. Makanya akhirnya kita bilang L, go back to dunia bawah. It's okay. I think you've done your job. Terima kasih. Dan akhirnya dia udah balik sekarang ke dunia bawah bareng Hades. Sempat meso-meso sih, ibaratnya kayak anjir gue gak salah apa-apa di lasso dewa brengsek gitu. Kayak gitulah ibaratnya kayak gitu.
Gila ini kayak komik banget ya. Tapi inilah yang kita lihat. Nah, terus setelah ya kamu mau cerita, go, silakan. Usut punya usut, ternyata dewa ini tuh dulunya manusia, Kabu. Ya, that's why mungkin memang sangat benci dengan yang entitas bawah lah. Padahal istilahnya dia ini kan si L itu walaupun makhluk dunia bawah, tapi kan dia bukan yang kubu kiri kan istilahnya. Bukan kubu kiri. Padahal sama-sama kubu kanan, tapi enggak deh, gue maunya manusia enggak. Atau enggak? Maunya manusia aja. Even kita jin aja dia nggak mau. Iya, jin aja dia nggak mau. Padahal jin kan juga banyak yang baik gitu kan. Dan juga tapi banyak yang ada di bawah. Iya. Tapi yang bawah itu nggak bisa ke atas, Kabo. Ini ada hubungannya dengan teritori. Oke, nanti kita bahas tuh pas nanti kita bahas. Dari situ akhirnya kita mendapatkan izin atau apa, bro? Silakan. Dibilang boleh. Tadinya dia keras banget kan, 1 jam aja gitu. Tapi ketika si L sudah kembali ke dunia bawah, gue baru merasakan kasih sayangnya si dewa ini. Coba lihat namanya deh. Nama nggak begitu penting sih, karena gue nggak yakin. Nama nggak usah lah. Ya dewa, aku mohon maaf ya kalau salah. Nama nggak usah dulu deh. Iya, nama nanti aja di akhir-akhir. Begitu kerasa kasih sayangnya si dewa itu, gue baru paham, oh dia tuh gak pengen gue dalam bahaya. Semua manusia astral atau apapun. Begitu udah L-nya kembali, dia langsung kayak kerasa sayang banget ke gue. Dan dia bilang, kamu hati-hati nanti kan technically malam nih sekarang, Gunung Lawu kan. Iya, hati-hati nanti katanya. Dan surprisingly dia sempat ngasih gue senjata bentuk tombak tapi emas. Tapi yang lebih aneh lagi, tombak emas itu sebenarnya berkoneksi dengan sebuah binatang di alam dewa. Apaan tuh? Gue pikir naga, gue pikir apa? Ular emas. Sampai apa gue salah lihat ya? Tapi it is ular emas. Jadi apakah di alam dewa juga ada binatang jenis ular tapi emas dan armor gitu loh? Gue bingung. Nah, senjata ini berresonansi dengan si ular emas di atas tadi. Dan ular emas itu katakanlah saja adalah peliharaan si dewa itu. Nah, gue nggak tahu bakal gue pakai atau enggak. Tapi karena dewanya udah baik sama gue sungkan sih nolak pemberiannya. Dari situ gue hormat, udah gue nggak pengen manggil si L lagi ataupun manggil jin lain. Nanti kita coba koneksi sama itu aja, sama dewa itu. Dan itu nanti kita lakukan live aja, langsung rock and roll aja lah ya, pas lah ya. Oke, dan itu adalah cerita before. Sebelum kita tadi deduksi lah ya, deduksi lebih dalam lagi. Kenapa, Jess? Iya, sama tadi kan tim kreatif sempat tanyakan, Kak, kalau gitu kan sebenarnya daerah hampir-hampir ke puncak sana pernah ada yang meninggal gitu ya, Go ya, gara-gara mendaki terus ya tahu-tahu meninggal gitu kan. Terus aku tanya dong ke dewanya, dan tim kreatif juga bertanya, itu sebenarnya manipulasi dari astral, dari makhluk astral atau gimana? Dan ternyata surprisingly, Kabo, dewanya menjawab gini, itu karena kondisi badan dari si pendaki yang tidak fit. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan besar jadi pas ngedaki itu udah sore tapi menjelang ke maghrib gitu loh, Kabo. Menjelang ke malam, betul. Nah, jadinya penglihatan kabur, terus ada kabut, dan ternyata betul tim kreatif gak lama kemudian menemukan berita bahwa orang yang meninggal di sana itu terkena hipotermia. Jadi sebelum meninggal sempat buka baju dulu gitu, Kabo. Terus kayak melakukan tindakan yang mungkin kurang wajar lah gitu, sebelum akhirnya meregang nyawa. Ya, tapi balik lagi sih, kasus meninggal di Gunung Lawu ini juga banyak juga pendaki-pendaki. Iya, gitu itu kan. salah satunya, Mas. Salah satunya ya, aja. Itu salah satunya. Oke, mungkin yang dia maksud itu dan pas lah ya, kayak ring the bells lah bahasanya. Iya. Oke, nah dari seluruh planning kita sebelum kita ETI nih guys, kalian mau ke arah mana dulu? Atau ke lokasi yang mana dulu nih? Karena kan sebenarnya tujuan gue adalah ingin mencari si Istana Emas itu, informasi tentang Istana Emas. Dan sebenarnya nih, gue pengen mencari ini sih. Sebenarnya ini di pertapan Pringgodani, di Pringgodani ini. Karena katanya nih, kalau di selatan itu kan ada Ratu Kidul atau Nyai Roro Kidul yang kita tahu ijo-ijo lah ya. Dan di sebelah barat ada Kanjeng Ratu Sekar Kedaton di Gunung Merapi. Di utara ada Betari Durga yang berdudukan di hutan Krendawahana. Dan di petilasan Pringgodani ini nih, ada yang katanya penguasa wilayah timur. Di tempat petilasannya Prabu Brawijaya V.
atau yang dikenal sebagai Kanjeng Sunan Lawu. Apakah Kanjeng Sunan Lawu ini adalah sosok yang memang memegang kuasa di Gunung Lawu kah atau apa? Apakah ini emang sosok moksanya dari Prabu Brawijaya V gitu kan ya? Nah, gue pengen tahu sih si sosok Kanjeng Sunan Lawu ini. Kalau dari energi yang lu rasain dari namanya gimana, bro? Belum ada dari nama-nama itu yang memang spiking alarm gua sih. Gue juga bingung ya Termasuk apakah ijo-ijo? Jojo mah emang Udah so pasti. udah di situ, tapi benangnya belum tentu. Malah yang gua ngerasa perlu diselidiki yang gua telorong itu. Iya, Itu betul. kayaknya emang udah pernah ngambil nyawa orang pesugihan deh. Sekilas gue ngelihat di dalamnya ada makhluk berbentuk seperti genderuwo. Oke. Gelap kan kawin. Gelap. Iya, Itu betul. yang kayak ayo sini, ayo. Kayak sini, narik gitu kan? Narik, iya. So, enakan kita kemana dulu nih? Kamu Gua mau kemana, telorong, Jess? gua telorong Gua boleh. telorong boleh sih. Puncak aku request paling terakhir. Paling terakhir. Ya. Habis gua telorong Pringkodani. Iya. Apa mau kita ini ada two choice menurut gua. Kalau kita ke atas dulu, kita bisa nanya-nanya sama si dewa itu. Ya bener sih, ke atas dulu deh. Ke atas dulu deh. Atau enggak yang choice puncak yang pertama. warung. Ya, yang choice yang pertama ya kita ke yang negatif dulu, ya kan nggak dapat info-info apapun, ya kan? Kita hajar aja gitu. Atau mau kita ke atas dulu, seenggaknya bisa dapat informasi. Baru kita ke bawah. Ke atas Enakan dulu yang deh. mana? Ya Ke udah, atas dulu. ayo kalau mau ke atas. Kalian dulu lebih ya. prefer ke atas dulu? Boleh. Oke, The Clients Paranoise gimana? Ke atas dulu lah ya. Dah, Sebelum kita ke atas siap. gue mesti ke kiri. Oke, Tunggu, sebelum ke atas gue mesti ke kiri, bentar. mesti ke kiri dalam artian toilet dulu. Oke, guys. Kita langsung aja perjalanan Astral Traveling Investigation. Let's go. Oke guys, kita akan melakukan Bentar, perjalanan aku ATI. ke Tapi depan. sebelum itu, as always dulu, Bro Will. Boleh silakan untuk doa dulu Diri untuk dulu ya. para The Clients dan juga Pernos yang hadir. Kita doa bareng dulu untuk perjalanan kita. Ya Tuhan, kami DA akan traveling ke Gunung Lawu. Bentar ya, Bo. Lindungilah The Clients, lindungilah kami. Dan terjadilah kehendak Tuhan pada kami, lindungilah kami ya Tuhan. Amin. Amin. Gila, kenapa goyang banget ya dimensi dewa pas gue doa ya. Perdana kali, pusing gue bentar. Oke, amin. Sorry ya paranoid. Gue berasa kayak gue disuruh pegang nih tombak. Pas gue doa megang tombak ini kayak goyang, kayak beneran goyang kayak vertigo gitu. I guess gue disuruh percaya sama tombak ini deh. Udah ya Jess. Udah, ayo. Ya Tuhan, dengan energi tombak ini dan dewa itu, tombak bawalah energi astral kami ke puncak Gunung Lawu. Amin. Gila, cepat banget, kita udah floating ke atas ya Jess. Mendarat siap ya, 1, 2, 3. Dingin banget. Di puncak gunung gimana nggak dingin? Kok dari tadi aku ngeliat makhluk gede ya Jess, ada 2. Kamu ngeliat gak? Tidak apa-apa, kata Itu kayak apa sih? kayak minotaur gitu loh. Iya. Tapi Sama gede. iya bener Minotaur. Dan lama, kayak jeduk. Jalannya lama, gede. Jeduk gitu, Bener. lama. Jadi kalian berada di alam dewanya nih, bukan ke Bukan, puncak gunung. kita di puncaknya. Ada 2 yang aku lihat. Itu kok kayak harmless tapi gede banget ya. Itu apa sih Jess? Itu aku nggak tahu namanya apa ya binatangnya. Kayak gini Bo, ini gue coba visualisasiin. Kita di puncak mendarat. Oh ikutin. Tiba-tiba kita kayak ngeliat ada 2 makhluk kayak Godzilla gitu, jeduk. Tapi ini Minotaur, kayak Centaur atau Minotaur sih, Minotaur gitu. Sejeduk, oke, ikutin. Loh, kok ada kayak perumahan, itu apaan? Mana ada perumahan di setinggi gini? Ini astral atau? Are you sure itu warung itu cuma Iya. di only itu? Go. Iya, cuma warung itu doang. Nah, aku juga Nyala tadi curiga. Iya, lampunya nyala. Lampu bener. nyala kayak Bener. Petromak cuma 1 kan? Bener. Warungnya bentukannya kayak warung gitu atau kayak kuning-kuning gitu ya Kawil ya. Ini kayaknya warung lampunya itu ya. deh. Aku juga ngerasa ini kayaknya kok lebih ke arah warung ya. Kenapa? Iya.
pantesan. Deket. Pantesan. Cuma satu-satunya. Aku juga lihat hal yang sama kau ya. Yes. Aduh. Itu warung Enggak. boyem itu. Iya. Nggak Aku dari begitu tadi. banyak orang. Aku dari tadi udah khawatir. Kenapa kayak, diarahin ke sini Tombak? Woi, Disuruh disuruh makan standby Indomie dulu dulu aja. kali atau ngopi dulu. Oh, Di hilang. warung boyem. Iya, aku Tombaknya dari tadi hilang. udah khawatir loh. Oh. Aku pikir ini mah kok rumah apa ya? Tapi ternyata bener itu warung. Oke, Tombaknya hilang. Sekarang kayaknya emang disuruh pakai hour power sekarang. Iya. Terima kasih sih, capek juga megang itu. Tapi Oke. ibaratnya dia tuh kayak ngejaga kita ya, Kawil ya. Si yang Minotaur gede itu. Bukan yang dewanya. Iya dong. Anjir. Kenapa bro? Mungkin gue salah, tapi sorry, netizen paling gak suka kalau gue bilang mungkin gue salah. Tapi kan itu ungkapan sebuah kerendahan hati, bukan sombong kan. Tapi yaudah, gue denger suara dari perempuan. I'm not sure ini Mbok Yeme atau apa ya. Perempuan itu bilang, kamu kalau mau mencari yang kamu mau, berhubungan dengan emas, kekayaan, bla 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 bla. Nah, bla bla blanya ini gue nggak jelas. Tapi Jangan didengar, Willy. Kenapa? Dia bukan manusia, kata Keris. Itu kuntilanak setempat. Alah, Emang dia nawarin apa lagi tuh bro? nggak jelas bla bla blanya. Ketawa. Kue ketawanya, Iya, ketawanya. motherfather. Iya, kayak gitu. Sompret. Tai, sorry gue. Abis emang kayak tai sih itu suara tadi. Ngeselin Kayak- emang. Iya. Padahal tuh kawasan atas loh, masih ada yang negatif aja. Bisa aja. Kan dia masih manusia, Kabu. Kayaknya dewa ini kan nggak benci sama manusia. Dikeplak sama. Oh, mantan manusia. Iya, Intinya. mantan manusia kan arwah, bentukannya manusia. Itu ya matanya sembeb banget ya. Iya, Jess. bener, Udah bener. kayak, mohon maaf nih, Orang yang kayak nonton drakor, bukan? Enggak kuntilanak yang kayak di animasinya Fernalta. Gue suka ya animasinya ya, tapi persis yang kayak di animasi Fernalta. Inilah pokoknya. Set. Iya. Anyway, tunjukkan kebenaran. Ini tunggu, aku bukan kedap-kedip, nyala terus tiba-tiba abandon, nyala abandon, yang bener yang mana nih? Bingung aku dimensinya. Hati-hati, Kalian Willy. masuk Hati-hati. dimensi apa? Bingung gua. On the real time sih. Aku sih curiga ini lebih ke real time, Kabu. Aduh, goyang. Yang bener yang mana sih, Jess? Yang lampunya nyala atau yang totally hitam kayak abandon, kayak apa? Enggak, aku Stranger nggak Things? lihat abandon. Aku malah masih ngelihat warung. Shit, gue kok bisa kejebak di antara dua frekuensi gini ya? Baru sih gue mengandalkan. Kamu ngelihatnya nyala ya? Apa? Warungnya? Warungnya, iya. Warungnya nyala. Aku, aduh, sorry. Gimana? ya, Apa paranoid. kita mau ke dimensi aja? Bukan kayak gini loh, Bo. Gue ngeliat nyala, tapi di sana gue ngeliat juga abandon. Nyala, abandon. Jadi kayak yang bener yang mana, pusing gue. Tunjukkan ya Tuhan. Tunjukkan kebenaran. Jauhkanlah kami dari kebohongan. Kayaknya dewanya bilang sudah kuduga, kamu pun juga bisa kena katanya. Soalnya gue tadi ngandelin tombak itu, oke. Kenapa bro Will? Kena kayak ini goyang manipulasi. Dia udah bilang sih, hati-hati ya, itu bahaya tempatnya. Si L, teman gue yang dunia bawah, wah ini agak bahaya untuk kalian kesini katanya. Bahayanya tuh bukan kayak kita bisa dibikin sakit atau mati, tapi visionnya goyang semua. Ya Tuhan, atas kuasa Tuhan, tunjukkan kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan. Yang nyala, yang asli. Oke. Ada orang gak, Jess? Is that siluman? Belum nemu, kau. Lu gak ketemu sama dewanya bro Will? Dewanya di atas Dewanya terus. ada, iya. Di atas Dewanya terus. Kita kan ke atas mau ngobrol sama dia kan? Gue agak nggak berani. Ini kayak kita belum nemu apa-apa tapi udah mistis goyang banget. Jadi gue kayaknya nggak berani interfere dan hantam teman-teman dulu deh. Apa kita mau ke dewanya dulu, Jess? Boleh, ayo kita ke Ke dewanya dewanya dulu. dulu. Kita Help me komunikasi ya. tambah ke atas lagi aja. Tuhan, dengan dewa yang tadi, izinkanlah kami narik informasi. Kita makin lama makin floating ke atas, Jess. Terbang, ikutin feelingnya. Anjir nih high def banget sih. Nggak salah nih gue ngikutin tombak itu. Oke. Kau Will, kurang nyaman. Ini bisa di ini nggak? Oke. Bisa deketan nggak? Oke.
Oke, yuk. Udah nggak ketekan lagi sih. Gue dapat info, Bo. Memang siapapun orang yang punya ilmu ditolak sih di daerah sini. Nah, punya ilmu. Ngilmu. Oh, ilmu. Kalau di bagian atas. Iya. Kalau andai kata gue beneran secara fisik ke tempat warung Mbok Yem itu, gue udah nggak tahu gue kayak apa. Maksudnya nggak tahu kayak apa? Kena manipulasinya kacau. Kuat ini kuat. Ini gue nggak tahu gue yang lagi nggak enak. Enggak, gue normal kok, enak badan. Kok kuat sekali ya energi manipulasinya. Agak-agak ke atas aja, jangan atas. jangan di warung itu. Just help me deh. Kenapa goyang banget dan nyebelin banget ya daerah warung itu ya. Sorry ya, Bo, gue berharap nggak se-stuck ini, tapi gue mesti cari tahu dulu nih. Pertama memang ada beberapa arwah seliweran. Ya banyak sih, nggak beberapa doang. Yang kedua kayaknya memang mungkin tempat itu udah dilabel-labelkan oleh entah warga sekitar, entah orang yang mendaki di sana horor. Jadinya para asal di situ tahu. Kenapa, bro? Lo ada komunikasi sama dewanya, bro? Boleh divisualisasikan, Jess? Gue ngelempar tombaknya. Okay. Kenapa emang lu ngehantam siapa, bro? Itu area warung itu kayak kenapa sih kayak goyang terus manipulasinya gitu loh. Ini ada yang udah tahu nyium kita mau ke sana kali ya? Gue belum mencium kubu kiri yang ngehadang kita Belum sih. terlalu yang signifikan banget kan kirinya. Emang yang rese aja ya? Soalnya berasa masih dijaga, cuman memang dewanya kan memang dari awal udah bilang hati-hati. Kayak ada sebuah protective layer bubble gitu loh, Bo. Ini padahal masih di atas loh, gimana di bawah? Ini ada dari the clients nih. Ini the client seharusnya ngerasa energinya. Ini gua aja goyang kok. Ini soal si sosok dewa sih. Dia bilang ada Parwataraja Dewa. Adalah sosok dewa yang tersebar luas pada masa Majapahit dan dipercaya menjadi Sing Baureksa atau menguasai Gunung Lawu menurut sejumlah catatan kuno. Apakah dewa ini yang berada di Gunung Lawu? Ya make sense sih, karena Bisa Prabu Brawijaya V itu Majapahit ya, which is itu Hindu atau Buddha? Kerajaan Hindu ya, Hindu Buddha ya, pada masa-masa Hindu Buddha lah ya. Jadi memang masih kental unsur dewanya sih ya, para era itu ya. Ini ada yang bilang pusing Kak Will. Ini gue bingung. Nggak bisa gue hantam, nggak bisa gue apa-apain. Gue stuck di sini, Bong. Sorry, nggak ada maksud gue. Ya namanya kita nggak pakai skrip. Aku stuck, Jess. Kamu bisa bantu nggak? Kita ke atas aja yuk. Ke atas aja bro, ke tujuan utama kita aja deh, nggak usah diurusin lah. Which is kemana? Ke Dewa langsung. Kan kita mau nyari informasi doang kan? Ke atas. Wah, ini kenapa sih begini? Gimana bro? Wah gila, gue belum pernah rasanya se-stuck ini. Gue nggak bisa dengar suara dewanya juga. Hah? Apa gue kena? Lu kejebak ya? Kejebak gue. Bentar ya. Are you okay? No, not okay. Aku nggak lemas, aku nggak dalam kondisi terjepit energi, tapi itu Coba aku tarik ya. tombak Kau tadi nggak kompatibel sama gue itu. Coba aku tarik ya. Iya. Kamu floating di langit ya? Iya, betul. Iya, Bo, protective layer kuat nih. Kayak bubbles Wakanda gitu, kuat ini. Tapi ini kok kayak bukan kubu kanan ya. Tapi kalau dibilang kubu kiri juga nggak bisa diserang. Agak stuck sih. Udah lebih enakan. Tanyain ke dewanya aja, itu apa? Bisa kamu dulu nggak, Jess? Aku agak Ke Ferry dulu. Oke Jess, silakan Jess. Mungkin coba bisa di calling help me. or di connectin. Gue nggak pernah nih kayak gini nih seumur-umur. Kamu mau nanya apa? Aku jawab. Udah connect. Ya kita say Aku hi ada dulu. sama dia. Oh udah. Aku emang sama dia. Boleh mungkin ditanyain itu tadi dimensi apa tuh yang Bro Will? Padahal itu kan masih di atas. Dia bilang, ini mungkin kesannya kontroversial ya Kak Boy ya. Tapi orang-orang yang berdoa itu terlalu banyak. Energinya pun Campur aduk. Berdoanya ke arahnya mana itu yang bikin campur aduk itu Jess? Yes. Pantesan gue bahkan nggak bisa tahu signaturenya ini kubu kiri atau apa. Kayak sayur asem tapi nggak bisa ditembus gitu Betul. loh. Ada yang benar. Ada unsur hak ada tapi jahat, tapi kok nggak bisa gue bombardir, kayak serba buntu gue. Coba tanya dewanya. Dewa, itu ada jalan setapak dari warung situ yang lebih tinggi lagi. Orang-orang kayaknya pada berdoa di situ ya, di pinggir jurang ya.
Kayak Mungkin ketika mereka udah sampai puncak kali, ya kan? Mungkin ada doa-doa tertentu atau jadi kayak ini warungnya, Hmm. terus kayak ada jalan setapak lagi agak tinggi, nggak tinggi-tinggi banget, tapi itu kayak terisolasi lah dari itu, dan di situ orang-orang kayak pada berdoa di situ. Mereka bisa doa kapan saja dan di mana saja. Biasanya orang-orang yang sudah mencapai puncak, mereka doa perlindungan, mereka doa terima kasih. Tapi ada pula yang minta kekayaan, yang aneh-aneh juga gitu ya. Kayaknya campur aduk ya, Jess. campur aduk. Jadi at the moment, Bo, ini nggak bisa diapa-apain nih. Daerah yang warung Bo Yem ini nggak bisa. Kayak gue nggak tahu mau cari keterangan di mana. Itu deket-deket pasar setan juga nggak sih, kok? Deket kan? Setelah pos 5. Oke. Oh, udah mendekati itu kan? Gimana pasar setan? Beda, Bo. Ini Bo yang tempat warung ini ya, tenaganya kuat tapi astralnya kayak nggak kelihatan. Bener nggak, Jess? Bener. Aneh. Bener. Kalau tenaganya kuat astralnya kelihatan, seneng gue, Bo. Atau astralnya kelihatan tenaganya nggak kuat, ya itu banyak kan. Ini tenaganya kuat banget tapi siapa atau apa asal muasal astralnya gue nggak bisa lihat. Nggak kelihatan kamu. Aneh, ini aneh. Tapi kau drain nggak di situ? Agak. Makanya aku Aku sekarang juga floating ke ngerasa atas. drain. Aku nggak mau masuk lagi ke dimensi bubble warung Bo Yem itu. Seperti sebuah energi vibrasi baru yang gue belum kenal. Lucunya nggak ada astral ya, Jess ya. Nggak ada. Aneh bau ini. Ini baru nih, ini something new ini. Oke. Mungkin lo mau ngobrol-ngobrol lagi sama si Dewa? Ntar kau tanya dong. Ya, Ini bukan doa dari yang punya warung atau pakai sesuatu kan? nggak mungkin sekuat ini. Nggak mungkin cuma satu orang. Ini pasti kolektif ini. Yalah. Berarti bener kata dewanya tadi ya? Iya. Tuhan, beri aku memori. Ada yang pernah mungkin ibu-ibu kesini gitu berhubungan dengan kehilangan anak konteksnya. Entah mungkin kehilangan anak yang meninggal atau apa. Ada bapak-bapak tua lagi Indonesia yang mungkin istrinya udah meninggal, tapi dia saking sayangnya kesini minta kekayaan supaya kekayaan itu dipersembahkan untuk arwah istrinya. Macam-macam sih ini, gila sih bau kesini sih. Ada anak kecil yang berdoa supaya ibunya dihidupkan kembali di sini. Ini gue nyari memori tempat nih. Ini doa-doa kayak begini bau. Gimana nggak mixed up energinya? Ada doa sederhana yang sapinya mati gitu, pengen apa dipulihkan kembali gitu. Nggak penting sih, tapi kacau sih Bo. Doanya yang kayak gitu semua. Mungkin kita biar cepet coba mungkin sorry ya, ngobrol Bro, ya, sorry. sama si Dewanya aja, Bro. Boleh deh, Jess. Coba Jess. Gua agak kelenger sih di sini. Lo ada komunikasi apa mungkin sama si Dewanya? Belum, kau tanya-tanya aja. Kita pengen pergi ke bawah sih, ke area yang mungkin ya paling kuatnya lah. Mungkin dari Dewanya ada saran atau pengen ngasih tahu kemana gitu loh. Kenapa kita nggak langsung ke Goa Telorong Iya, aja dia kamu? kayaknya arahin hati kita tuh ke situ gua Ke itu. Gua Telorong malah. Iya, Oh, jadi dari dia tuh emang langsung ke Gua Telorong itu. I think so. Ada Dia sosok cuma apa di bilang- sana? Dia Mungkin cuma ada bilang informasi. hati-hati aja. Soalnya itu bukan daerah dia juga. Maksudnya bukan teritorinya Dia dia. nggak mau lah. ikut campur ke Dia nggak mau ikut bawah-bawah. campur kalau ke bawah-bawah. Prinsipnya dia tuh, prinsip si dewa itu, mereka tidak akan ikut campur apapun kecuali yang dari bawah-bawah merangsek ke atas. Bo. Iya, Tapi sebelum kita ke bawah, gue pengen nanya sih ke Dewanya. Karena dari sesuai pengalaman kita, di puncak itu kan kadang-kadang malah lebih banyak sosok entitas negatif ketimbang yang positif. Kenapa di sini malah ada sosok entitas yang positif? Dalam artian si Dewa itu tersendiri. Apakah ada sejarahnya atau emang ada penyebabnya atau kayak gimana? ceritanya sudah lama sekali. Tapi nantilah, kalian balik lagi saja. Waduh. Apa Cluenya emang- gini. Dewa, tolong benerin aku ya kalau aku salah. Tapi cluenya aja, Bo, cluenya. Bagaimana manusia meminta perlindungan dalam suatu daerah? Itu seluruh kubu kanan menjawab. Jadi kayaknya kalau ada manusia yang berdoa, ya Tuhan atau dewa gunung lah atau dewa langit, tolong lindungi ini, ya yang respon adalah kubu kanan juga. Di tempat anak muda dia bilang gitu. Tempat anak muda. Tepat anak muda, Oh. katanya. Gue disuruh anak muda kan. Jadi memang jawaban dari pertanyaan lu, Bo, sepertinya kalau memang masyarakat setempat dia yang berdoa memohon, entah ke langit, entah ke gunung, entah ke pohon kek, tolong lindungi, ya Tuhan atau semesta menjawab, Bo. Salah satu yang di level jajaran melindungi itu antara lain para dewa.
Gitu. Apa Yang tuh? mana? Tersebar ya. I don't know. Ya kan ini kan apakah sejak udah lama banget nih? Karena kan kalau untuk era Majapahit itu tahun 1000 berapa? 1400-an ya. Dia tuh kayak sambil megangin jenggot itu kayak senyum gitu kayak. Nantilah katanya. Kalian keluarkan urusan kalian dulu katanya. Nanti kita ngobrol. Kalau aku mau ngobrol bisa 2 jam nanti. Oh iya. Kayaknya tahu nih ya si dewanya nih. Kita dikejar waktu. Oke lah. Kalau kamu jujur dengan kami, walaupun kamu sudah berdosa ya membawa beberapa manusia untuk seakan-akan pesugihan, tapi ya kami masih bisa menolongmu. Pilihan jatuh padamu. Jadi Hades bilang lagi tadi kayak dasar bodoh gitu. Lu lupa ya, manusia itu punya fitur itu. Berdoa dan Tuhan akan melihatnya. Sisanya sih aku tidak tahu, kata Hades.